Cerita ini saya tulis sebagai sebuah refleksi bagi diri saya sendiri, tetapi ini juga relevan bagi siapapun kawan-kawan yang telah atau hendak memasuki usia paruh baya. Karena di usia-usia 40, 50 ya, kita sering terjebak dalam ilusi pencapaian, entah itu yang namanya karir, kebebasan finansial, reputasi, standar-standar sosial ya, ataupun target-target yang terus bergerak ya. Tapi di balik semua itu ada ruang yang tidak boleh kita abaikan ya, yaitu ruang untuk hadir sepenuhnya bagi hidup kita sendiri. Cerita ini bukan tentang penyesalan dan juga bukan tentang pelarian, karena hidup bukan untuk disesali, juga bukan untuk dihindari ya. Melainkan ini tentang keberanian untuk berhenti sejenak, untuk melihat ke dalam diri kita dan untuk bertanya dengan jujur ya, apa yang masih tersisa dan apa yang masih tercecer untuk kita pungut di dalam waktu yang semakin sempit. Nah, cerita ini saya beri judul 50. Pada mulanya adalah waktu. Bukan jam, bukan kalender, juga bukan angka yang bisa dihitung, tetapi waktu yang mengalir tanpa nama, tanpa bentuk, tanpa suara, kecuali gema yang terasa di dalam dada bersama dengan degup jantung. Dan kini engkau telah tiba di angka itu, 50. Sebuah bilangan yang tak pernah kau kira akan datang secepat ini kan? Tidak dengan cara seperti ini juga. Tidak di ruangan ini, dan yang jelas tidak sekarang. Tapi dia datang juga seperti fajar yang pelan-pelan menyapu malam meski engkau ingin tidur lebih lama. Kopi di hadapanmu mengepulkan uap tipis. Aroma tanah basah menyusup dari luar kafe. Hujan baru saja berhenti. Jalanan masih menyimpan pantulan langit dan suara-suara kota terdengar jauh, seperti gema masa lalu yang belum selesai. Engkau duduk diam, bukan karena tak ada yang bisa dikatakan, tapi karena untuk pertama kalinya engkau ingin mendengarkan dirimu sendiri. Sudah berapa lama engkau berjalan? Berapa banyak hari yang engkau isi dengan mengejar sesuatu yang bahkan namanya berubah-ubah. Hari ini dia bernama cita-cita, besok dia bernama visi, berikutnya lagi dia bernama tujuan, lalu dia berubah menjadi target, di tahun-tahun selanjutnya dia adalah tuntutan, dan sekarang mungkin kamu sudah menganggapnya sebagai kebiasaan. Engkau tidak lagi tahu sejak kapan semua ini dimulai. Mungkin saat pertama kali engkau merasa harus berhasil, harus berguna, harus menang, dan sejak saat itu hidupmu tidak lagi milikmu. Engkau pernah anak-anak kan? Tubuhmu kecil tapi matamu luas. Air sungai adalah teman bermain, dan waktu itu bukan soal cepat atau lambat, tetapi tentang cukup. Engkau belajar berjalan di pematang, belajar menakar langkah, belajar menakar jatuh bersama binatang-binatang yang hidup di sela-sela tanaman padi. Segalanya sederhana. Tapi kemudian dunia mulai ikut bicara. Mereka bilang engkau harus lebih pintar, lebih cepat, lebih hebat, lebih dikenal, dan engkau percaya. Maka engkau mulai berlari hari demi hari. Engkau isi dengan rapat, dengan janji, dan layar yang tidak pernah padam dari gadgetmu. Juga suara-suara yang tidak pernah berhenti menuntut. Mereka memuji kamu jika kamu berhasil, tapi diam jika kamu jatuh. Tapi yang paling menyakitkan adalah engkau pun mulai melakukan hal yang sama pada hidupmu sendiri. Dan semua itu engkau sebut sebagai kesibukan. Padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah sunyi. Engkau mengisi ruang-ruang kosong dengan pekerjaan, bukan makna. Engkau mengumpulkan angka demi angka, bukan rasa. Dan itu engkau sebut sebagai pencapaian. Dan entah sejak kapan, bahkan di tengah keramaian, engkau merasa sendirian. Lalu hari ini waktu itu menyentuhmu, bukan dengan tepukan di bahu, tapi dengan diam yang dalam. Engkau duduk di warung kecil ini, tak jauh dari jalan utama yang selalu engkau lalui tiap hari. Dindingnya mengelupas, lantainya lembab, tetapi hangat. Tak ada siapa-siapa yang mengenalmu, dan itu terasa lega, bukan? Segelas kopi hitam menjadi penghubungmu dengan dunia. Engkau menyesal
menyesap pelan dan sesuatu dalam dirimu mulai terbuka. Seperti sebuah jendela tua yang lama tertutup dan kini disentuh angin. Engkau melihat keluar, jalan basah, pohon-pohon yang diam, seorang tukang becak tertidur di atas sedel, dan tanpa engkau sadari, segala yang pernah engkau tinggalkan datang kembali. Bukan untuk menuntut, tapi untuk hadir. Suara tawa masa kecilmu, bau keringat yang dulu engkau benci, tapi kini engkau rindukan. Percakapan yang tak pernah selesai, pelukan yang terlalu singkat, pertanyaan yang tak sempat engkau jawab, mereka mengalir dalam kepalamu satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, engkau hadir. 50 bukanlah angka tua, tapi angka jujur. Ia tidak mengizinkan kamu berdusta lagi. Ia tidak menuntutmu untuk menjadi apa-apa selain menjadi ada. Engkau juga tidak tahu berapa lama lagi waktu yang tersisa. Tapi untuk pertama kalinya, engkau ingin mengisinya dengan cara yang berbeda. Bukan untuk membuktikan, tapi untuk merasakan. Bukan untuk mencapai, tapi untuk kembali. Kembali pada apapun yang tersisa dan menyusunnya menjadi makna. Lalu engkau menatap sisa kopi di cangkir logam klasik seperti masa kecilmu dulu. Masih hangat, masih pahit, tapi juga jujur. Dan di saat itulah engkau tahu bahwa hidup tidak perlu dimulai kembali. Ia hanya perlu dihadiri dengan utuh hari ini, di sini, dan di dalam dirimu sendiri. Selamat buat kawan-kawan yang sudah memasuki angka 50. Mari kita menjalani dengan gembira.